Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi sama gua Irwan dan Dapa di podcast Five Project. Podcast yang dimana podcast kesayangan kalian, yang dimana selalu menemani kalian di setiap minggunya. Ada di hari Rabu, Jumat, dan Minggu yang nggak ada. Yoi, dan kita selalu bakal nemenin kalian nih di setiap minggunya, nggak bakal bosen gitu kan. Dengan tema-tema menarik, kalian bisa pilih aja pokoknya nanti. Kalian pokoknya harus update lah sama podcast Iyalah. gitu. Dan karena untuk updatean itu, kalian bisa cek aja di Instagram kita ya Wan ya. Bener banget. Itu di @5project27. Karena itu lengkap ya Wan ya. Lengkap banget. Di situ tuh di Instagram tuh @5project27 itu di link tree-nya tuh ada TikTok, ada YouTube Short, Spotify, Noise, ataupun Facebook Fanpage, WA Channel, banyak lah pokoknya. Buat nyari informasi kita lah ya. Jadi stay tune terus Instagramnya, pantengin terus kapan kita keluar update-update terbaru. Pokoknya gitu deh. Betul banget. Dan di kali ini kita mau ngebahas Dr. Love nih karena ini 2 hari Minggu. Benar. Ngebahas sesuatu yang lagi rame kemarin, Wan. Bener banget. Kita mau ngebahas lagi rame yang soal KDRT dalam sebuah rumah tangga. Waduh. Dan hubungan ya. Hubungan juga ada. Benar. Karena kan ini kita kan temanya kan Dr. Love. Jadi kita mengeneralkan gitu loh. Kan yang terjadi kemarin di hubungan suami istri gitu. Benar. Ada selebgram ya? Iya, selebgram cantik ya yang bernama Cut Iya dong, cakep banget itu. Cut Indah. Cut Intan ya, Cut Intan. Tuh. Jadi kemarin lagi rame banget itu ada selebgram cewek yang di KDRT sama suaminya yang ternyata gitu kan ya. Itu sudah dilakukan sebelum-sebelumnya kan. Sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang gue baca-baca juga infonya tuh mertuanya tuh sebenarnya tahu gitu dari lama. Dari jauh-jauh lama gitu, udah dari 2020, tapi mertuanya pura-pura tidak tahu apa-apa ya kan. Dia kayak mertua nih yang dari cowok, orang cowoknya. Jadi udah tahu lama, cuma dia pura-pura tidak tahu. Jadi kayak pas ngedenger dia mungkin ya ada suara tang dia jadi fokusnya ke anak cucunya aja gitu. Oke. Dan yang gue baca juga pas ketangkep minta ke Cut Indah biar nggak dilaporin gitu. Nah ini sedikit aneh ya, orang tuanya ini aneh. Bener. Ini cuman gue emang kurang baca banget. Irwan kemarin udah baca tuh, dia udah sekilas. Gue sih yang intinya yang kita mau garis bawahi kan ini Wan ya, soal KDRT di dalam sebuah hubungan gitu. Bener banget. Ini kan terjadi ya pasti banyak lah ya. Banyak lah. Masih pacaran. Bahkan udah nikah juga nih. Bener. Cuman sih yang mau gue highlight adalah ya ketika gimana nih respon kita gitu, apa yang bakal kita lakukan ketika pasangan kita melakukan hal-hal yang kayak gitu, misal udah main tangan lah gitu, itu kan udah kasar banget tuh kalau dalam sebuah hubungan. Apalagi gue punya mindset ya, Irwan juga sama mungkin, kita tuh ya respect lah sama perempuan sih. Cowok tuh itu yang paling pertama harusnya adalah ya lu respect sama cewek karena lu kayak sebisa mungkin gitu, sekecil apapun mungkin lah. Jangan sampai melayang lah gitu letak itu tuh. Karena menurut ibu gua gitu kan, kalau laki-laki udah sampai pernah mukul tangan gitu ke wanita, itu tuh pasti nanti jadi gampang gitu loh kan. Benar. Makanya jangan pernah ada kata pertama gitu. Oke. Bakal ada kedua dan seterusnya. Nah itu jangan pernah ada kata pertama itu kayak baru pertama kali. Jangan. Nanti ada rembetannya gitu. Karena udah satu tuh nggak mungkin 0 gitu. Bener. Iya juga sih, bener sih. Ya sebenarnya ya memang ya kalau gue juga karena gue ngerasa nggak usah jauh-jauh deh Wan. Kita kayak lu bayangin emak lu aja dah gitu sih. Nah itu. Lu punya orang tua, maksudnya ibu, cewek, apa misalnya mungkin saudara, entah kakak, entah adik gitu kan. Lu kan harus ngebayangin ke sana ya gimana posisinya ketika ibu lu nih. Jangankan ditampar sama orang lain gitu, tampar bapak lu aja kan pasti lu ngerasa anjir gitu kan, bapak gua
galak juga nih gitu. Kasihan Iya mah kan, gue kan gitu maksudnya gitu. Ya ini lu benar. ngebayangin lu melakukan hal itu sendiri gitu ke hubungan apa di dalam hubungan baik sama pacar lu atau istri lu gitu. Kalau gue sih ya tentunya ya bukan gue kita nggak tahu kan ya tapi kan Iya, tapi cuman gue sebisa sih berpegang mungkin teguh. gitu. Lebih better Betul. lu ngebanting barang daripada sampai Iya, nyentuh gitu ya. bener bener. Ya maksudnya kan entah mungkin nanti kita kesel juga gitu sama Mm-mm. tangan kita, tapi ya sebisa mungkin sih gue juga menjaga banget sih untuk nggak main tangan gitu. Karena Bahaya ya bahaya lah. sekali sekali lagi itu jangan pernah memulai. Iya, Betul, San. Pasti ada berikut. betul. Tapi kalau buat sebuah hubungan dalam misal Nah, contoh mhm. yang agak sulit nih sebenarnya udah nikah. Tapi kalau kita mundur dulu sebelum masih pasangan, hubungan Nah, pacaran. Kalau misalnya ada kekerasan dalam sebuah hubungan, ya tinggalin gitu loh menurut gua. bener. Karena Karena itu yang pertamanya itu. dan itu yang pertamanya. Pertamanya aja udah begitu ya kan. Gimana Nah, nanti yang kedua, ketiganya? betul, Mungkin pertama betul. oke, ya maaf ya aku refleks gak sengaja. Oke, cuma pasti ada refleks dan nggak sengaja ke berikutnya. Oh, iya 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 sih, Pastinya. masuk akal masuk akal. Ya berarti emang emang harus dari awal lagi Wan ya? Maksudnya Iya. ya ya sebisa mungkin gitu ketika entah itu prosesnya gimana ke pernikahan, ya lu milih pasangan yang menurut menurut lu udah apa yang lu hindarin tuh udah kelihatan semua gitu. Tapi nanti Maksudnya bakal ada kayak pertanyaan. Gimana maksudnya kalau gimana? kita tahunya setelah menikah? Oh iya bener Ya, iya bener bener ya bener. kan. Pasti ada pertanyaan seperti Bener, gimana. Tapi kan di pas selama pacaran sama itu kita nggak tahu kalau dia tuh emang gampang banget gitu. Cuma dia lembut banget lembut gitu ya. banget pas udah menikah. Gimana caranya ngadepin? Itu gimana tidak? Kita Karena juga belum menikah karena sih. iya karena gini ya perbandingannya tuh beda. Banyak orang yang kalau Oh iya iya, misalnya udah setuju menikah dan belum menikah beda. Karena yang setuju belum setuju. menikah kan bebannya nggak ada, ya kan? Mungkin Betul. kalau lu belum punya anak, ya bisa minta cerai lah ya. Ya nggak sih? Iya dong. Ya tapi nggak sejauh mana dulu nggak sih kalau Iya, iya, KDRT-nya? iya, Iya iya, nggak sih? iya, iya, Kalau iya. kalau yang Cuma maksudnya kalau yang kayak gini maksud gue ini kita balik lagi ke ya ke si kasus yang ini ya. Ini kan ya udah terlalu ya kalau ini sih cerai sih. ini sih, ini sih karena dia melakukan hal ini tuh jadi kesannya semua laki-laki jelek. Nah, itu Nah yang itu. gue bilang sama Irwan. Nah, Gue jadi jadi bu, kemarin i- kita ceritain dulu. Kemarin kita mm, main badminton. benar. Gue sama Irwan bilang, "Wan, lu lihat nggak sih kasus yang KDRT? Ini gara-gara ini kita pasti hancur." Iya, Gitu. kita ada Dapa, Irwan, Ari, ya kan? Hmm, Cowok emang gitu enggak nyet gitu maksudnya gua enggak semua. bener. Ini si siapa namanya Tremor ya? Iya, Siapa? Armor. Tremor. Amor Tredon apa nggak tahu lah Nah, itu. itu. Ini si Armor guys ya. Ini Armor yang lakuin. Bukan Hah, siapa, bukan Irwan. nah Bukan. itu bukan Ari ya. Ari Bukan. walaupun gitu-gitu kita masih support enggak kayaknya enggak Ari nggak mungkin. Enggak. Iya, dia masih baik lah Hari. Masih baik. Ini emang si Armor doang ini si Emang anjing Armor ini. doang anjing. Jadi namanya jelek gitu kan. Iya. Karena Ya, mencakup gitu. balik lagi ke tadi tuh, balik lagi karena ketika ya maksudnya tadi Irwan bilang misal cerai, ya gue sih sejauh mana dulu gitu ketika kasus KDRT aja. Maksudnya ketika cuman ya maaf gitu misal tampar doang ya mungkin masih bisa toleransi atau bisa didiskusikan lah gitu. Dengan lebih baik ya diskusi dengan lebih baik Betul, apakah lu bisa berubah dan lain-lain emang benar, semuanya kembali lagi sebuah hubungan tuh kan benar. balik lagi ke dalam komunikasinya gitu kan Nah, itu dia, Wan. gua nggak suka lu tipe yang kayak gini maksudnya tipe kenapa lu harus main ini kenapa nggak lu tenangin dulu pikiran lu dan lain-lain kita obrolin baik-baik mungkin gitu kan Betul, tapi betul. tapi kalau misalnya udah tingkat tahap menengah ke atas itu yang udah ekstrim banget itu wajib Ya. nggak sih? Karena di agama Islam juga kan kayaknya kalau misalnya Oh iya. udah kayak gitu, Dilaknat, boy. iya, maksudnya lu ya nggak apa-apa, tinggalin juga, minta cerai juga nggak apa-apa gitu. Bener. Ada disunah, Ada disunahkan diwajibkan lah malah. Kalau misalnya udah kayak gitu kan, diwajibkan ya. Iya. Tapi emang balik lagi ke kasus. Tapi gue gimana nasib anak gue yang nanti kalau misalnya gue cerai. Nah itu, Wan. Nah itu
itu kita nggak ada tahap di situ ya, karena kita nggak tahu. Gitu. Karena kita nggak tahu. Benar. Tapi sih yang jelas baik lagi kita kan yang ini kita ngomongin di masa apa ya pasangan lah. Ketika ada KDRT atau kekerasan lah, kita bahasnya kekerasan deh, jangan KDRT. Ketika kekerasan itu terjadi sih, gua gitu secara pribadi balik lagi sejauh mana kita bisa mengtoleransi gitu kan. Maksudnya ngobrolin nih, emang apakah lu tipe yang ketika lu emosi lu main tangan ya gitu. Maksudnya gue gitu sih. Kan kadang orang-orang bedawan ya, kayak apa ya namanya? ngelepas emosi. Ngelepas emosinya ya. Kan ada yang teriak mungkin. Ada yang teriak, ada yang diem ya kan. Ada yang menghindar. Nah, betul. Mungkin yang paling parah ini ada yang main tangan gitu. Nah, kita kan maksudnya itu bisa kita tahu dari tahap-tahap ketika pendekatan gitu ya, PDKT atau pacaran itu kan maksudnya harusnya bisa terlihat gitu. Gimana cara dia pas lagi emosi, moodnya nggak baik. Tapi emang sekali lagi pacaran tuh full kebohongan memang. Susah. Indah-indah doang. Iya. Kalau gue sih ya tahap emosi gue tuh cuma main game kompe, ya kan? Kalah tuh. Udah tuh gue pasti agak gebrak dikit. Mukul tangan lah, nanti ujung-ujung anjing sakit di tangan gue dia. Mukul meja itu tahap gue kayak gitu tuh. Ya buat kalian ya, kalau misalnya lagi ngeliat gue nih, nanti pasangan gue di masa depan yang beruntung mendapatkan gue, kalau misalnya gue lagi main game, gebrak, itu emang kayak gitu, nggak usah kaget ya. Tapi kalau itu bukan soal utang atau apa ya? Iya, itu bukan soal utang. Ada masalah apa dia? Bukan. Itu kita lagi miss skill aja gitu. lagi pengen montek gagal. Gitu. Montek gagal lah ya. Kalau main HP, kalau yang main PC, karena nembaknya jelek aja gitu. Ya, bener. Iya mikir aneh-aneh. Dan satu lagi karena kasus armor yang ini nih. Ada satu lagi yang membuat para kaum wanita itu jadi takut menikah gitu. Apa tuh? Hal apa? Ya karena aku takut dapat suami yang kayak gitu loh. Kita lagi dapet yang salah. Iya ya. Iya kan? Cowok lagi nih yang salah. Padahal oknumnya tuh cuma satu, tapi kayak gua, Dapa, Ari keseret-seret gitu loh. Iya benar. Ada lagi, apalagi ini Wan, ini ya maksudnya nih maaf sedikit melenceng ya. Lu ada baca ini nggak berita Andre Taulani gugat cerai? Oh iya. Ini yakin gue ketika ya maksudnya kita nggak tahu hasilnya apa ya. Maksudnya ketika cerai 18 tahun pernikahan hasilnya cerai, ujung-ujungnya cowok yang dinilai. Itu ya. Tapi kalau menurut gue Haji Andre itu udah ngasih klip. Kalau lu ngatin ya ada klip-klip juga. Gue tapi kan nggak tahu. Tapi ya banyak yang disangkut pautin dengan postingan yang sebelumnya ya, kata dia nyentil kata dia bercermin taunya dililit iluer dan lain-lain, tapi kita nggak bahas yang itu kan karena kita nggak tahu. Kita bahas yang ini aja nih, topik cut intan. Ya, tapi jujur kalau gue jadi suami sih gue bersyukur banget ya. Maksudnya gila itu cut intan tuh cakep. Ya kan? Kalau di posisi armor gitu ya. Gue sih pasti akan menyayangi dia sepenuh hati. Cakep. Kalaupun lu kesel gitu, misal lu kesel nih, lu pasti gitu ya, itu gitu. Dan lucunya kasusnya itu karena dia nonton bokep ya. Iya, kita nggak tahu. Nggak tahu sih, kan, yang gue dengar yang nulis. Ini kan ada yang bilang katanya yang di kasus di pemukulan itu si Armor lagi kayak nonton video porno lah intinya katanya. Akhirnya si Intannya kayak ngerasa ya mungkin gua nggak tahu ya perdebatannya apa, intinya ujung-ujungnya ya kayak gitulah. Iya. Gue juga baca di X sih karena tapi katanya udah gue lucu lagi baca di X gara-gara nonton video itu dan ada perselingkuhan dikit-dikit gitu kan. Dan lucunya di komennya itu kalau kalian gabut nih di sini aja. Jadi ada yang memanfaatkan malah nyebar link gitu loh, bangsat ya. Tapi supaya akhirnya gue ngeliat lah kejadian itu, ngeliat videonya. Gue awalnya masih nggak ngeh nih yang kata videonya viral. Kenapa di blur ya? Kenapa di blur gitu kan? Karena gue nggak nyentuh videonya sama sekali, apa sih? Gue kira KDRT biasa gitu ya. Udahlah gitu. Dan ternyata
makin lama gede juga nih kasusnya kan. Lumayan gede. Akhirnya gue tonton. Oh ternyata di Blur tuh, gue kira tuh di Blur tuh gara-gara ada darah lah atau apa lah. Ya kan? Iya. Mungkin di Blur karena pakainya tidak senonoh aja untuk diperlihatkan. Iya, Dan yang di situ yang gue paling kasih anaknya aja. Nah, itu juga jadi perdebatan, Wan. Iya, cuy, anaknya. Gue fokus pas pertama. Mungkin pas pertama nih adegannya kenapa nih dipukul. Pas awal-awal emang kan ada anak kecil kan, anaknya masih bayi. Tidur. Nah, pas dia udah mulai bangkit, itu anak itu, wih anjir, cok, tendang bu. Iya, gila. Iya. Itu jadi makin rame karena si anjing gitu mukul depan bayi. Bahkan ada yang kayak gitu kan, kayak si bocil lu kemarin ngomong. Iya. Ingat gak? Kayak harus lu ribut jangan depan anak lu. Goblok, ya jangan ribut harusnya, bukan ribut. Nah, iya dong. Ya, tapi sebenarnya itu juga penting tuh, Dap. Kalau misalnya lu jadi rumah orang tua atau apapun, punya masalah sebisa mungkin jangan tahu ribut di depan anak. Karena menurut gue ya itu bakal jadi memori yang bisa tidak terlupakan. Iya. Bisa jadi memori buruk, apalagi gitu. Misalnya lu ribut sampai ribut gede, apakah ada kasus mukul atau apapun, mungkin jadi memori yang nggak pernah dia lupain gitu. Anjir. Dulu ibu gua gini, dulu bapak gua gini. Itu kan jadi nanti malah yang harusnya anak itu kagum ke lu, tapi malah kayak takut. Iya. Ya, maksudnya secara nggak sadar malah akhirnya kayak mengajari lah. Kan itu kan ada kayak bahasa anak nyontoh dari orang tuanya gitu. Takutnya kan ketika anak lu ya maaf gitu, misal dia ketika dewasa main tangan, ya lu nyalain lu sendiri harusnya gitu, bukan nyalain anak lu, karena dia mencontoh apa yang orang tuanya lakukan kan. Benar. Itu emang lebih buruk jadinya kan, double gitu. Tapi ya semoga kasus cepat beres dan ya sebenarnya sih udah beres kan, katanya kan ada kan ramenya ada lucu-lucunya, Wan. Apa tuh? Itu kan kejadian di Bogor kan. Mereka kan warga Bogor, terus ada si yang konten bersih-bersih siapa ya? Pandora. Pandawara bikin feed gitu, fotonya si Armor. Mohon maaf masyarakat Indonesia, sampah yang ini belum kami bersihkan gitu kan. Gitu. Terus lucu lagi, dibalas lagi. Si Bareskrim Kota Bogor, dia bikin feed juga, tenangkan, udah kita bungkus. Serius bener. Gue belum lihat. Mungkin nanti abis ini gue lihat deh. Kayaknya lucu sih kalau bisa. Nah itu ya itu salah satu ngedukung aksi No KDRT juga sih. Benar. Dan memang cepet nih kerja si kepolisian. Ya karena viral. Apapun yang terjadi oleh viral tuh pasti cepet. Ya mungkin salah satu teknik, mungkin kan gue baca juga setelah udah bertahun-tahun gue menyembunyikan ini, kata dia kan ya. Gue baca akhirnya buat kali ini gue nggak bisa lagi gitu menahan dan menerima gitu. Akhirnya ya udah deh, gue ungkapin aja gitu, gue sebar publik ya kan. Iya sih, iya juga udah dan banyak video-video kekerasan lainnya gitu kata dia. Iya, katanya yang dia simpen. Yang lucunya ya itu yang gue bilang, lucunya itu mertua dari Cut Intannya itu. Dia udah tahu dari lama gitu. Kenapa nggak bantuin beresin gitu ya? Iya, dia juga seorang wanita gitu. Maksud gue kan, masa lu nggak ada woman to woman respect gitu sih? Masa nggak ada? Ya nggak sih? Laki-laki kan ada gitu ya, laki-laki respect sama laki-laki, kayak misalnya yang bocah anak kecil SMP ditolak aja, itu laki-laki respect boy. Ya kan? Ya kemarin viral tuh yang lu mau nggak, lu mau nggak jadi pacar gua, tuh kan? Terus enggak ya, yang kata anak ada SMP yang ngungkapin perasaannya tapi ditolak. Gue sebagai laki-laki, lu keren king gitu. Betul. Ya kan? Ini raja kita ini udah. Komennya tuh cowok yang pokoknya kok yang cewek bilang, ih kasihan banget ngelihat. Enggak gitu. Enggak, kalau cowok tuh keren. Keren king. Gua dukung. Apa yang lu rasakan gue merasakan king.
Bener. Raja siap, hormat Bener. rajaku. Wah, Bener. itu Respect respect pokoknya. gitu. Respect karena satu hati laki-laki karena satu laki-laki telah gugur gitu kan. Iya, mewakili sih. Mewakili gitu kan. Kita tahu Bener. perasaan dia gitu. Bener. Apa yang dia alami, senyuman palsunya itu kita tahu gitu loh. Bener. Kamu masih mau berteman kan sama gue ya, kata si ceweknya gitu kan. Udah mah dia nolak tapi menuntut kamu masih mau berteman. Iya, tenang aja, tenang. Enggak marah kan? Iya, gue dalam hati. Keren, King. Keren. King, keren. Gue tahu dalam hati lu tuh sakit, Bener. King. Ya kan? Bener. Tapi lu masih mau tersenyum kepada dia. Betul. tahu, Bener. Mencoba tegar di hadapan badai. Di hadapan badai tuh gila. Gue respect sama lu, King. Ya. Nah, ini Gila. ibu mertua, dia udah hidup dengan lama lah, contohnya udah mengalami rumah tangga juga yang lebih lama dari anaknya kan. Harusnya kan dia setidaknya nah nggak boleh gitu ya kan, ngasih saran dan masukan. Kok ini mah diem aja, malah pas anaknya ditangkap kalau bisa jangan dilaporin loh. Pas viral itu ya, kalau pas viral ibunya malah mohon ke chatnya kalau bisa hapus videonya, jangan dilaporin lah. Apa sih ibu ini? Kok nggak woman to woman gitu loh, nggak respect gitu loh mau. Iya. Ya sebenarnya bukan jauh kayak orang tua dan anak, malah hubungan kayak antar manusia aja gitu. Masa lu gak empati gitu ada manusia gitu. lain lah gitu. Orang lain aja yang ngelihat video itu ya gak kenal, bukan sanak saudara aja empati. Lu kan mertua aja nih. Iya. Hubungannya harusnya gini dong. Udah deket banget nih. Ketemu banget. Masa lu yang mengiyakan mereka menikah lo gitu. Nah itu masa nggak ada empati gitu kan. Jadi kita nggak tahu ya. Iya emang sih. Apa ini keluarga Armor ini emang keluarga apa ini? Ya mungkin karena namanya Armor gitu dia punya face level 4 gitu kan. Kuat pukulin gitu. Iya nggak takut dia viral. Makanya biasa aja. Tapi ya kekerasan dalam sebuah hubungan tuh sekali lagi sih nggak bagus sih. Kalau misalnya kalau bisa apalagi pacaran udah hubungan kayak gitu, wah tinggalin, percaya mau lu udah sesayang apapun ketika masih pacaran sih yang udah main tangan udah itu fix tinggalin sih. Tinggalin karena itu emang yang maksudnya harusnya itu yang menjadi gambaran lu di pernikahan lu nanti gitu. Apa lu takut gitu dia ketika pacarannya udah berani gitu, apalagi nanti nikah gitu kan pasti semenang lagi gitu. Tapi aku sayang dia tetap tinggalin. Tolol gitu loh Pak. Ya memang apa ya, maksudnya hal-hal seperti ini kan harusnya bisa di predik lah atau di minimalisir dari ya itu tadi dari sebelum nikah gitu kan, dari pendekatan atau mungkin ya makanya memang yang sekarang gue pun cari gitu kan ya udah bukan lagi kayak percakapan yang basa-basi gitu, mungkin memang lebih nyoba kayak lu tuh ketika emosi gimana sih orangnya, atau lu ketika dapet sesuatu yang gak sesuai sama diri lu tuh apa gitu kan. Lu tapi iya sih. Maksudnya banyak pertanyaan maksudnya ke arah lu mencoba nyari tahu kepribadian pasangan lu gitu loh, bukan soal sayang-sayangan doang gitu. Iya sih, tapi walaupun gitu kadek apa ya kalau udah jadi suami istri tuh kadang plot twist enggak sih? Ya, iya, karena mungkin yang di saat ini kan kasusnya kan enggak cuma kayak hal yang ini kan, yang selingkuh apalagi tolol banget gitu kan. Ya kalau lu pengen selingkuh, ya setidaknya lu minta izin buat poligami, udah selesai gitu kan. Ya kan? Aku punya orang yang aku lagi deketin, kayaknya aku jatuh cinta untuk yang kedua kalinya, bilang aja kan gitu kan, lu laki-laki dong, aku jatuh cinta untuk kedua kalinya kepada dirinya. Wahai istri pertama, apakah kau merestui aku untuk menikah lagi? Kalau jawabannya enggak, bagaimana? Tapi masih ada chance gak? Masih usaha. Kalau enggak aku selingkuh nih. Ya kalau enggak aku selingkuh nih, ya kan? Iya. Aku bisa bersikap adil kok. Toh keuangan. Ya gini loh. Kalau lu pengen selingkuh, setidaknya lu kaya. Oh iya, finansial aman. Ya, finansial aman. Lu mau selingkuh, kaya deh.
gitu, ya kan? Jadi aman tuh dua-duanya gitu. Yang ini terjamin gitu kan. Tapi selingkuhnya dalam artian yang tadi gue bilang izin dulu gitu loh, jangan Ya main kalau belakang. ya kalau bener nggak selingkuh namanya. Iya, Iya, poligami maksudnya. tapi nggak mungkin sih Wan, kan katanya ada, ya semua sih gue hampir nanya ketika ada cewek yang gue tanya gitu, lu mau nggak sih ketika punya suami dia izin nikah lagi gitu, jawabannya pasti udah pasti nggak mau. Bener. Karena katanya gitu kan, katanya ya Aku siapa tidak yang mau rela gitu, siapa yang rela katanya. kayak Silver Queen, emang rela bagi-bagi. Waduh. Iya bener. Ya gue nggak tahu ya, mungkin ketika ada ya kalau ada lelaki gentle yang bisa izin nikah lagi ataupun istri yang ikhlas buat nerima suaminya nikah lagi sih keren gitu ya. Tapi kan lu lagi nyari istri yang ikhlas kan? Jangan gitu, ntar yang orang gue deketin tahu pertanyaan ini jadi gak mau sama gue ntar. Tapi ya kan? Ya kalau bisa. Masih usaha. Masih usaha. Kayak Armor. Kayak Armor. Enggak lah. Ya maksudnya apapun lagi, maksudnya baik lagi ya ketika KDRT yang jelas sejauh mana KDRT itu dilakukan ya didiskusikan baik-baik sebenarnya gitu kan. Karena benar. Ya siapa sih yang mau cerai gitu kan ya kalau Iya, benar. Rumah tangga ini kan gitu. Karena kasihan juga kan ke anak-anaknya. Banyak korban, banyak yang dipertaruhkan. Karena gue bilang menikah itu bukan sebuah jawaban menyelesaikan masalah. Benar. Menikah itu dengerin ya. Menikah itu adalah jawaban untuk menambah masalah. Betul. Lu dikasih tanggung jawab yang tadinya tanggung jawab lu cuma segini nih. Ya jadi segini gitu loh. Bener. Lebih tinggi. 20% jadi 80. Nah itu nggak semuanya kayak gue pengen menikah lah, gue udah bosan sendiri, biar gue ada yang nafkahin. Biar gue memang ada yang nafkahin, tapi kan lu juga harus bersikap. Kalau sikap lu seperti itu, bagaimana nanti anak lu nanti lu juga harus mengupgrade diri lu sendiri gitu kan. Ya gue dinafkahin, tapi gue mengupgrade diri gue agar terlihat baik untuk anak-anak gue nanti ya gitulah. Iya, dasarnya yang intinya ketika lu sudah dinafkahin, lu tahu cara makan nafkah yang benar gitu. Nah itu iya. Itu aja. Intinya sih memang ya lagi-lagi pernikahan bukan jalan keluar dari suatu masalah ya. Maksudnya benar. Lu lagi banyak masalah, gue pengen keluar terus nikah beres. Enggak anjing. Gitu. Enggak anjing. Nikah tuh kayak misalnya lu lagi nyangkut di lubang kecil terus lu pengen nikah. Nah itu lu masuk jurang itu namanya. Itu kalau nikah gitu. Iya. Gampang banget kayak gitu dapat masalah yang lebih gede gitu. Iya, karena emang terjunnya bebas saja gitu. Iya. Terjun bebas. Banyak banget yang kompleks gitu loh ketika ada pernikahan. Ya kayak gampangnya ketika lu sendirian, lu pengen mandi, tinggal mandi. Kalau udah suami istri, nunggu istri lu kelar mandi. Itu kan masalah tuh. Ya kan, contoh kecil. Lu mau makan yang biasanya lu masak cuma buat diri lu sendiri, lu masak buat berdua orang kayak gitu kan. Secara nggak langsung kan masalah. Nambah beban juga ya kan gitu. Makanya itulah. Nikah tuh bukan cuma finansial dan kesiapan aja. Tapi mental juga ya nggak sih? Dan apa sih namanya? Apa tuh? Kalau agama cukup gitu, yang paham. Jadi lu tahu nih dasar-dasarnya apa. Jadi kayak misalnya gue nikah, ya, tapi lu nggak tahu tanggung jawab lu tuh apa gitu. Nah, kan ribet juga ya, gitu kan. Kayak misalnya lu masuk rumah, nih gue kerjain apa dulu ya? Lu mau ngerenovasi rumah nih, tapi lu nggak tahu nih awal renovasinya harus dari mana dulu gitu. Benar. Iya. Tidaknya ada teori-teorinya. Masang ubin dulu. Habis itu ngecat ya kan gitu kan. Benar. Ya itu tadi. Jadi kan intinya kalau dari kita sih sebenarnya ketika lu sudah mau dan siap gitu dalam pernikahan, ya lu minimal udah tahu dasar-dasarnya agar di kemudian hari kan tidak terjadi ya misal KDRT ini. Nah itu kan, benar. Maksud gue tadi yang gue bilang harusnya bisa diminimalisir gitu loh dari awal. Sedari awal kita udah tahu untuk tidak terjadi hal kesana kita harus apa gitu loh. Benar banget. Dan
bukan cuma untuk satu orang ya, maksudnya dua pasangan ini harus tahu dasar-dasarnya apa. harus saling. Harus saling. Ya kalau yang tahu cuma cowoknya doang, istrinya enggak, sama. Bener. Setidaknya dua-duanya tahu. Dan buat sekali lagi buat para wanita yang takut menikah, enggak semuanya. Ya, ingat, enggak semuanya laki-laki Armor seperti doang. itu. Itu armor dan kaumnya aja dan sebagian. Bener. Masih ada contoh Irwan, Dapa, bagus. Ari, Iya. Septian, Siapa ya lagi? kan? Yang bagus, Siapa yang lagi? bagus dikit. Yang Adit. bagus. Oke. Kan masih banyak gitu loh. Banyak. Jadi jangan takut gitu. Bener. Jangan penuhi pikiran Anda dengan cowok anjing, cowok bangsa, cowok brengsek, cowok tidak baik ya. Anda jangan menodai kertas putih. Anda jangan melihat kertas putih tapi ngelihat noda titik hitam doang tuh. Kan banyak gitu yang baik-baik di luar sana. Habibie Ainun. Romance, ya kan? Contoh yang saling tuh. Itu. The best for nothing. Yang kemarin tuh. Yang kemarin viral itu yang meninggal suaminya pas yang baru nikah berapa itu juga kan romance. Gue lupa namanya siapa. Oh iya, ya kan? Ustadz. Yang Ustadz itu kan. Okay. Ya kan? Itu romance. Contoh Dilan Milea. Waduh. Hubungannya dalam hubungan oke. Tidak ada kekerasan kan? Bener kan? Gak nonton. Ya harusnya kan gak ada karena cewek-cewek suka kan. Aku pengen punya pacar seperti Dilan. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong kalau pas dia nonton. Nggak mungkin Dilan dikasih adegan nonjok, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, refleks banget, nggak mungkin. Jadi Dilan lah contohnya ya kan. Ada lagi Romeo and Juliet ya kan. Kisah legenda Romeo Juliet. Bener. Nggak ada kekerasan. Mereka saling mencintai gitu. Betul. Jadi ingat buat para wanita. Nah, itu cuma armor aja. Ya, ingat, itu cuma armor aja. Kita mah enggak kan? Enggak aman ya. Amin pokoknya. Amin. Jadi semoga. Gak usah takut. Ya, gue sih berharapnya semua laki-laki bisa menjaga tangan gitu, menghargai wanita, itu kan paling penting ya. Yes, supaya gitu tidak ada armor lainnya gitu. Bener. Dan supaya dapa atau iron lainnya tidak tersakiti juga. Bener, gitu. Karena armor yang menyakiti kita yang tersalahkan gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi enggak kita mah baik gitu. Bener. Ya ada emang kan itu yang gue bilang sama lu kemarin juga yang di badminton. Tiba-tiba ada teman deket gue yang langsung bilang WhatsApp, aduh laki semuanya gitu ya. Anjing gitu. Lu kenal gue 25 tahun gitu kan. Pernah gak gue nabok gitu kan, maksud gue ya ilah lihat si armor doang langsung seakan-akan sama kan. Yang sering nabok tuh jujur-jujuran ya bagi gue. Yang sering nabok tuh cewek. Bener. Iwan gitu kan. Oh iya, ketawa. Ketawa hahaha terus kan. Tapi kan gue dipukul gitu. Ya kan? Ini bisa aja sambil nyubit. Kan kita lagi bercanda ini. Biasa aja gitu maksud gue tangannya ya kan. Nggak usah sambil ngeplek nyubit gitu, nggak usah. Iya, kok playing victim ya? Kok jadi playing victim? Iya. Kita nggak mungkin dong kayak misalnya Intan langsung ditangkap kita kayak gitu mah. Serius langsung ditangkap kita. Iya juga. Pelecehan jadinya. Jadinya kan pelecehan kan. Coba sedangkan misalnya Cut Intan lagi main sama kita, pasti salah satu data kita habuk. Dapat kemana aja ya? Iya juga sih. Bercandanya gitu amat. Ini tangan nih. Bagian kita nih. Intan. Apa ini kok mukul gitu. Mau laporin. Curang banget ya. Iya juga. Apalagi gue paling benci sama cewek yang suka nyubit tete. Aduh, mau dibalas nggak bisa. Mau dibalas ya bisa. Iya. Itu gimana tuh caranya tuh? Gue benci banget sama. Anjing nyubit sakit banget.
Jangan dong. Dia nggak Jangan. mikirin posisi dia. Iya, dia digituin nggak ya. bikin posisi dia digituin. Gue dilecehkan anjir. Iya, kotor kita. Iya. Tete gue dicubit-cubit. Apa coba? Iya, Jadi buat iya. kalian para wanita, ya. Jangan menganggap semua pria itu sama. Betul. Beda, Betul. ya kan? Benar. Jadi jangan takut sama cowok. Masih ada cowok seperti gue dan Dapa Iya. yang Yakin bisa pokoknya. Kita mah yakin. lemah lembut. Makanya tadi gue bilang sama Iron tuh di awal kan. Kita pun kalau kesel kita mukul diri sendiri. Kita mukul orang lain yang di game. Nah, kita ngekill tuh di situ. Jadi bener. mungkin segitu aja lah dari episode kali ini. Betul. Dan sampai ketemu di next episode dengan episode yang seru lagi ya, Dap ya. Bye bye. Pastinya. Bye bye.